Kan? Ketika kami capture otak-otak para santri yang baru liburan 1 minggu, datang orang tuanya ke kantor kami. Gara-gara apa? Ternyata usikum wa iyaya Bapak Ibu guru yang kami hormati, kenapa anak-anak kita yang kecanduan gadget, dia cenderung tidak fokus belajarnya? Ternyata kena satu virus. Bagian otak yang diciptakan oleh Allah namanya adalah prefrontal cortex. Dia bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Teman-teman Ivan, pegang dahinya. 3, 2, mulai. Dahi sayang. Nah, dahi. Pegang dahinya. Dahi. 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 Ustadz, ada yang pegang dahinya di belakang. Sejak kapan dahinya hijrah ke belakang? Di sini, brother, dahi itu. Bukan di sini. Thank you ya. Kerjasamanya Putri, thank you ya. Nah, kenapa kita sujud? Sujud itu korteks kita ikut sujud, dahi kita ikut sujud. Biar korteks kita rileks, korteks kita mendengarkan bait-bait Quran. Orang stres, korteksnya pasti dia error, cemas dan lelah. Tercantum dalam Al-Quran, apa ayatnya? Nasiyatin kadibatin. Antum pasti hafal semuanya. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi, dunia medis namanya adalah korteks. Kalau korteks sudah error, jangan harap you get your bright future. Kalau korteks sudah error, jangan harap kau bisa sukses masa depanmu, anak-anakku sayang. Karena ciri orang yang korteksnya kena, ini dia orangnya. Pertama, kenapa banyak orang yang pengen banget masuk ke PPT hari ini? Karena mereka ingin mengcapture satu gambar ini, people. Orang yang gagal di pesantren, di sekolah, korteksnya error, cirinya dia akan sulit mengatur masa depan. Wahai ayah bunda, bapak ibu guru yang sudah punya buah hati, ciri anak kita kalau korteksnya sudah kena di rumah, di sekolah, dia suka murung. Murung aja. Yang lain bahagia, dia diam aja. Yang lain olahraga, happy-happy, dia diam aja. Yang lain diam, dia bahagia. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga sendiri. Nah, stres tuh orang. Berikutnya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Seharusnya hari ini kumpul, dia nggak peduli. Dipanggil orang tuanya, dia nggak peduli. Dia nggak sopan dengan sesama. Dia nggak kreatif. Ivan hari ini adalah ajang untuk korteksnya tetap terjaga, biar kreativitasnya selalu muncul di setiap sekolah. Tepuk tangan buat ajang kreativitas hari ini, luar biasa. Karena kenapa? Ya, sebelum saya tutup, udah selesai ya? Mana MC? Udah selesai Kak? 1 jam ya? Udah? Masih banyak sebenarnya. Ini masih semangat gak Kak? Wih, luar biasa. Teruskan. Enak kali kau yang duduk, aku yang bicara kawannya. Masih semangat? Oke. Before I close, sampai moderatornya ngasih kode kayak gini berarti selesai ya brother ya. Oke people, segmen sebelum saya tutup. Hari ini saatnya you ditanya. Generasi Ivan hari ini saatnya ditanya. Dari sekolah-sekolah yang lain saatnya you ditanya. Pertanyaannya simple, antum lihat di gambarnya. Dan saya yakin jawabannya akan sama. Ketika Ivan 2024 ditanya, bergerak atau tertinggal, maka semua akan menjawab apa? Suaranya low 30% akan menjawab apa? You yakin ya Allah, Pak Happy Chandra, saya akan memilih untuk bergerak. Seperti Allah menciptakan alam ini bergerak, Pak Happy. You akan mengatakan, Pak Happy, saya akan memilih move. Saya akan memilih bergerak. Karena kami yakin, Pak Happy Chandra, Allah menggerakkan alam ini sangat indah. You melihat gambar ini indah banget dilihatnya. You melihat gambar ini sangat cantik dilihatnya. Karena apa? Allah yang menggerakkan.
Seperti Allah menggerakkan doa orang-orang yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Digerakkan lagi wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Digerakkan Allah dari masa ke masa. Ramadan 30 tahun yang lalu berbeda dengan Ramadan hari ini. Allah menggerakkan sangat cepat. Nenek saya mengatakan, nah zaman nenek dulu belum ada listrik tapi anak-anak pintar ngajinya. Sekarang terang di mana-mana, di luar sana masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Zaman dulu berubah. You lihat deh Kak, 10-20 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Ada yang tahu gak? Ada yang ngalamin berarti apa? Thank you Ivan. Yahoo, primadona banget pada masanya. Sekarang nggak tahu dia kemana, tertinggal, tertindas dan punah karena orang-orang sekarang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu ketika ada orang dia pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara teneng. Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah kawan. Tak tahu dia kemana. Sekarang karena orang-orang sudah hijrah ke handphone terbarunya kan. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Ini saking beratnya itu handphone, brother. Bapak ibu guru pasti pernah ngalamin masa-masa itu ya Ustaz. Hey brother, dulu belum ada event 2024. Zaman kami belum ada event like this. Karena kami masih bangga dengan kostum yang kami pakai waktu itu. Jujur ya, yang pernah pakai kostum kayak gini angkat tangan. Masya Allah. Biasanya perempuan juga ada deh, jujur kayak. Sebelum masuk pesantren, sebelum masuk ke sekolah Man IC, bangga dengan kostum kayak gini. Sekarang anak-anaknya berbeda people. Anak-anak hari ini kostumnya sudah berbeda. Kenapa saya katakan ini? Lukisan anak dulu 30 tahun yang lalu, mungkin sampai hari ini. Anak TK itu saat Ramadan dia membuat gambar lukisan dan bangga dengan lukisannya. Padahal lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja kan? Ada yang bisa mengikuti kami? Lukisan anak TK itu pasti ada apa? Pinter. Di atas gunung ada apa? Pinter. Di samping matahari ada apa? Pinter. Di samping awannya ada apa? Di depan gunungnya ada apa? Samping sawahnya ada apa? Katanya harus ada ajang kreativitas. Andai kan Ivan mengundang anak-anak TK, lukisannya nggak lepas dari gambar-gambar ini. Masa sudah berubah kawan. Hari ini Ivan hadir sebelum saya move kembali ke Istana Bogor. Saatnya kita hijrah wahai generasi Ivan. Saatnya kita move. Yang tadinya speednya 20 km per jam, sekarang harus 120 km per jam. Jangan sampai tertinggal. You sudah ikrar di PPT ini, saya harus move, bergerak. Apa buktinya? Bisakah saya minta di 3 menit terakhir saya tutup? Anda fokus ke satu gambar yang saya munculkan hari ini, people. Karena ternyata Allah menggerakkan kita dari masa ke masa, wahai generasi Ivan. Before I close this moment, bisakah Anda fokus sebentar aja? 3 menit aja nanti. Sebelum saya kembali ke Istana Bogor, Allah menggerakkan Anda sampai di aula hari ini dari masa ke masa. Dulu sebelum masuk ke zona IC, Anda bangga dengan kostum yang Anda pakai. Pernahkah Anda ingat pagi-pagi dengan kostum merah putihnya? Anda pamitan kepada orang tua Anda pagi-pagi dengan kostum SD-nya. Aku izin Bunda, aku ingin sekolah hari ini. Tasnya masih baru, masih tercium pensil barunya. Ketika saya munculkan gambar ini, pasti Anda mengatakan, Pak Chandra maaf ya Pak ya. Pak Happy Chandra maaf Pak Happy. Itu masa sudah lewat Pak Chandra. Jujur Pak Happy, hari ini saya akan menghadapi my future Pak Chandra. Impian saya hari ini Pak Happy, sebelum kau beranjak dari Man IC, saya ingin di wisuda nanti Pak Chandra. Yang di pesantren ingin wisuda, yang di sekolah pun ingin wisuda. Ini pernah terbukti di satu titik di Manado Bapak Ibu guru. Saat acara seperti ini ada teriakan, Pak Happy, impian saya ingin di wisuda nanti Pak Chandra.
Saat saya MC acara wisuda hari itu, di sayap kanan saya katakan, prosesi wisuda akan segera dimulai. Tiba-tiba apa yang terjadi? Protokoler di belakang dia teriak, Mas Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya. Kita nunggu satu wisudawan, dia jauh dari Watampone. Kasihan dia jauh, Pak Chandra tolong jangan dimulai dulu acaranya. Kita nunggu brother, sampai 1 jam 30 menit. Menunggu satu wisudawan yang terlambat di hari wisuda. Pasti generasi Ivan bertanya-tanya, siapa sih Pak Happy? Kok bisa-bisanya hari wisuda dia terlambat? Ini jawabannya. Kenapa dia terlambat hari wisuda? Karena habis subuh, setelah sholat, di rumahnya dia menggunakan baju toganya.